Hey, apa kabar? Selamat sore. Mudah-mudahan kabar Anda baik-baik saja hari ini. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Hari ini kita akan bicara mengenai GIS dan remote sensing. Beberapa waktu yang lalu ada diskusi sedikit saya dan teman-teman rekan penggiat geologi yang menanyakan bagaimana aplikasi GIS untuk geologi atau untuk eksplorasi atau untuk oil and gas. Jadi saya mau sampaikan sedikit informasi-informasi terkait itu untuk membuka inspirasi kita dan informasi yang mudah-mudahan mencerahkan dan buat saya juga belajar lagi. Oke, saya sharing dulu. Ini saya, oke. Kalau bicara mengenai GIS, kita mesti ingat bahwa GIS itu adalah semata-mata adalah tools atau alat. Walaupun tidak terbatas pada software, GIS itu adalah software, informasi, isi kepala, dan juga analis atau itu mengerangkai bagaimana sistem semua informasi ini bisa menghasilkan sesuatu hasil yang baik. Oke, seperti terlihat di layar, ini adalah presentasi yang saya bikin mungkin berapa tahun yang lalu ya? 20 tahun yang lalu, benar-benar 20 tahun yang lalu. Tapi tidak ada salahnya untuk disampaikan lagi, mungkin masih relevan untuk saat ini, paling tidak informasi dan inspirasi yang mungkin kita bisa dapatkan. Pertama adalah bagaimana teknologi remote sensing dan GIS tentunya bisa membantu kita untuk membuat atau memvisualisasikan data, dalam hal ini peta geologi. Nah, ini adalah skema yang sangat umum yang biasa kita gunakan bagaimana teknologi GIS dan remote sensing ini bisa saling membantu untuk kebutuhan aplikasi exploration baik di oil and gas maupun di mining exploration. Atau sebenarnya eksplorasi yang lain seperti natural resources atau environment juga bisa sebenarnya. Oke, kita ketahui bahwa untuk eksplorasi kita butuh base map atau peta dasar. Dalam hal ini tentu aja termasuk digital elevation model, which is sekarang online, data sudah available, banyak tersedia termasuk remote sensing. Kemudian kita juga punya existing map, termasuk misalnya existing land use map, kemudian kita punya infrastructure map, atau infrastruktur yang sekarang kita bisa download dari internet. Bisa dilihat di video saya sebelumnya bagaimana kita mendownload informasi jalan, sungai, rumah, perkotaan, dan lain sebagainya menggunakan software QGIS langsung dari server online. Kemudian kita bisa melakukan data evaluasi, dan juga kemudian yang terakhir dalam kegiatan geologi adalah geological interpretation atau interpretasi geologi. Ini adalah contoh base map tentunya. Nah, ini suatu sampel di Papua. Data elevasi ini saya peroleh bukan dari peta topografi Badan Informasi Geospasial, tapi diekstrak dari data waktu itu RadarSat data, yaitu data radar menggunakan satelit RadarSat. Itu adalah menggunakan teknologi interferometri, kita bisa menghasilkan peta topografi yang kemudian menjadi DEM dan kemudian kita kontur dengan menggunakan software GIS. Tentunya dengan elevasi atau dengan interval yang bisa kita atur warna-warni dan seterusnya. Ada juga data jalan, data sungai, data kota, ya. Ini kita peroleh semua dari data RadarSat pada waktu itu. Ini adalah untuk base map atau peta dasar kalau kita ingin melakukan suatu operasi di suatu daerah atau di suatu lapangan. Berikutnya, misalnya existing land use. Ini bisa kita buat juga berdasarkan data citra, walaupun untuk land use lebih bagus kita menggunakan data satelit optis, yaitu satelit yang merekam data RONA atau data penampakan, bukan dari RadarSat. Karena RadarSat ini adalah data radar, synthetic aperture radar, namanya juga SAR, synthetic aperture radar, yang lebih memberikan ekspresi topografi atau ekspresi muka bumi atau karakter dari topografi atau muka buminya, bukan tutupannya, ya. Karena data radar ini tidak mendeteksi vegetasi, jadi tidak bisa mendeteksi warna hijau daun atau
birunya laut dan seterusnya. Dia mendeteksi perbedaan ketinggian atau gradasi dari topografi. Tapi ini kita create juga, bisa juga kita peroleh data land use ini dari data sekunder seperti data dari pemerintah, bisa di Badan Informasi Geospasial kita download land use-nya, atau dari kehutanan dan lain sebagainya. Berikutnya infrastruktur, tadi sudah kita sampaikan ada jalan, sungai. Nah, kalau ini bisa kita peroleh dari data remote sensing, kita update langsung dari data remote sensing, kita cek jenis data remote sensingnya. Misalnya ini menggunakan data radarsat, ada batasan klasifikasi untuk skala dan akurasinya. Kemudian kita cek kapan tanggal pengambilannya atau kapan diambil datanya sehingga up to date atau enggak dengan saat ini. Ini ada jalan, ada sungai besar, sungai kecil dan seterusnya. Kemudian data ini tentunya bisa kita evaluasi. Misalnya ini data DEM, kita bisa evaluasi untuk kelerengan, slope misalnya. Slope itu lereng, jadi yang warna merah lebih terjal dibanding yang warna hijau, apalagi yang warnanya putih itu artinya sangat landai. Lihat, merah itu kelerengannya lebih dari 30 atau 40%. Itu adalah contoh analisa atau contoh bagaimana data dasar bisa kita create data turunan berikutnya. Oke, mana dia? Kemudian itu adalah data yang kita peroleh dari remote sensing tentunya. Tadi kita sudah sebutkan dari data radarsat. Nah, kemudian dari ini data yang sudah dievaluasi kita bisa lakukan geological interpretation. Ini adalah contoh bagaimana suatu peta geologi di-create dari data radarsat. Ya. Karena data radarsat memberikan perbedaan rona permukaan atau karakter permukaan atau gradasi dan topografi permukaan, kasar, halus, dan lain sebagainya, itu kita bisa tarik batas-batas litologi. Kenapa? Karena setiap litologi batuan tentunya diwakili oleh kondisi topografi atau kondisi permukaan yang berbeda. Misalnya contoh aluvial, dataran aluvial rata-rata rata, ini adalah endapan, bisa endapan sungai atau endapan yang lain, itu rata-rata rata dan sangat halus permukaan, tidak bergradasi. Yang sangat terkenal misalnya yang kita sebut topografi kars atau topografi gamping. Nah, itu khas sekali bunder-bunder, nah itu kita juga bisa interpretasi. Nah, dengan data radarsat ini yang sangat bagus untuk memunculkan karakter dari permukaan, kita bisa bagi-bagi beberapa klasifikasi. Ya. Tentunya ini adalah klasifikasi hanya berdasarkan dari penampakan atau kondisi permukaan. Kita harus cross dengan peta geologi untuk misalnya penamaan formasi, deskripsi dan lain sebagainya. Di video berikutnya kami akan sampaikan bagaimana caranya kita mengupdate peta geologi dari Badan Geologi yang di Bandung. Rata-rata mereka punya skala peta geologi 1:250.000. Kita coba akan nanti buat project untuk mengupgrade peta itu supaya lebih akurat dengan menggunakan data remote sensing. Itu nanti di video berikutnya ya mudah-mudahan. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa melakukan interpretasi dari data remote sensing, sudah kita olah dengan menjadi DEM, kemudian kita olah lagi menjadi untuk menimbulkan atau menampakkan karakter-karakternya. Termasuk di sini kalau kita belajar geografi, jenis sungai, bagaimana sungainya, meandering atau bukan, dan seterusnya itu juga akan membantu mengetahui karakter dari batuannya. Oke. Kita sudah punya data remote sensing dan kita juga punya data-data yang lain, maka dari sini bisa diturunkan ke general prospecting tentunya, data remote sensing yang tadi, seperti tadi geological interpretation bisa jadi general prospecting. Kemudian kita bisa melakukan rencana survei atau field survey and geophysical survey preparation. Ada. Ya. Jadi dari data ini kita bisa merencanakan misalnya survei geologi. Survei geologi biasanya menyusur sungai, kita bisa bikin rencana tracknya. Misalnya sungai ini, masuk sungai ini, dan kita gabungkan dengan jarak infrastruktur jalan, kita bisa tahu di mana ada jalan dan di mana bisa bikin base camp, kota di mana dan seterusnya. Itu bisa dilihat dari data ini. Itu adalah salah satu kegunaan data remote sensing yang kita proses dengan GIS untuk dilakukan rencana pemetaan. Saya juga punya contoh yang lain, nanti di kesempatan yang mungkin lain saya tunjukkan bagaimana data ini bisa kita gunakan juga untuk perencanaan line seismic misalnya.
atau pengeboran, lokasi pengeboran dan seterusnya. Itu bisa kita gunakan dari sisi infrastruktur atau kondisi permukaan. Misalnya apakah di kampung, di sungai, dan lain sebagainya. Nah, seluruh data ini akan kita integrasi dengan GIS, Geographic Information System. Kita lakukan databasing, kita lakukan visualization, kita bisa juga lakukan spatial analysis, spatial modeling, automatization, programming, web-based GIS kita buat bisa juga. Kemudian tentunya kita bisa buat map presentation. Karena dalam operasi eksplorasi kita tentunya perlu memberikan presentasi, perlu membuat suatu poster-poster. Kemudian yang pasti adalah bisa kita gunakan untuk decision support system. Jadi bukan untuk decision making, tapi decision support system. Tentunya yang membuat decision adalah ahli geologi dan ahli eksplorasi. Nah, ini semua akan bisa kita gunakan yang nantinya akan bisa merupakan dijadikan data dasar untuk kegiatan eksplorasi. Ini misalnya visualisasi, bagaimana GIS sudah divisualisasikan, memvisualisasikan database geologi, memvisualisasikan blok-blok yang lain, ini contohnya di Madura. Ini untuk databasing ya, database general untuk apa yang lebih umum. Oke, itu adalah secara umum bagaimana teknologi GIS dan remote sensing berperan di kegiatan eksplorasi, migas maupun mining. Kita coba ambil beberapa contoh di geologi dan pertambangan, beberapa sampel mengenai multivariate analysis peta geologi untuk prospeksi coal udah pernah kita sampaikan di video sebelumnya. Nah, ini bagaimana suatu peta geologi benar-benar di-create dari data radar sat. Tadi saya punya data radar sat di daerah yang lain. Kalau yang tadi ini misalnya dari data radar sat di tempat yang lain atau di lokasi yang lain, saya juga bisa membuat interpretasi. Ini kebetulan juga menggunakan data radar sat atau data citra radar dari satelit radar sat. Nah, di sini saya belum konfirmasi dengan peta geologi umum untuk menentukan nama formasi jenis batuan, tapi di sini hanya diinterpretasi sebagai alluvial rock, kemudian fine grain sedimen, hard rock atau batuan beku. Kemudian ada batuan sedimen yang berlapis, kemudian ada batuan sedimen yang medium grade. Nah, ini adalah sekedar interpretasi yang kita peroleh dari bagaimana data radar sat mencirikan kondisi muka bumi, termasuk menarik struktur geologi, fault, tatahan, dan mungkin ada lipatan-lipatannya. Ini adalah contoh bagaimana sekali lagi data remote sensing dipergunakan untuk interpretasi geologi. Untuk lebih detail mungkin saya beri contoh bagaimana di mining agak lebih spesifik. Di sini disampaikan bahwa ada jenis data radar sat, Landsat, spot, aerial photo itu untuk general data interpretation, kemudian ada geophysical data, ground survey, airborne survey, geomagnet, laboratory result, hasil drilling, itu bagaimana bisa digunakan juga meng-add dari data general yang sebelumnya untuk hasil yang lebih detail, dan semuanya tentunya diolah dalam suatu sistem GIS atau Digital Database System GIS yang berbasis spasial. Digital Database and Spatial Data Integration in GIS. Kemudian bisa dilakukan multivariate parameter identification dan analysis untuk decision support system. Oke, bagaimana decision support system ini adalah contoh. Nah, ini metrik yang lebih sedikit complicated. Bagaimana atau flowchart, bagaimana kita mengelola suatu data, misalnya untuk gold prospecting, misalnya di sini contohnya. Pertama yang selalu kita lakukan adalah building spatial database. Menentukan jenis data satelit apa yang kita gunakan, memverifikasi dan mendigitalisasi data-data yang sudah ada sebelumnya, peta-peta yang sudah ada, itu kita perlu verifikasi skala dan akurasinya dan kita digitalisasi dengan GIS secara benar. Proyek ini saja sudah besar sekali, memakan biaya dan waktu tentunya dan keahlian dari seorang geologis sekaligus GIS spesialis untuk bisa mengupload data-data ini sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah dalam GIS.
Kemudian ada data processing. Tadi yang sebelumnya saya berikan contoh bagaimana data DEM diolah dengan interferometri menghasilkan data data radarsat maksud saya, diolah dengan interferometri menghasilkan data DEM, Digital Elevation Model, yang kemudian menghasilkan data topografi, garis kontur dan lain sebagainya. Itu adalah step 2 atau data processing. Tentu aja data processing ini kan bisa banyak, misalnya kita peroleh data dari drilling. Bagaimana data drilling ini dimasukkan ke database GIS? Atau misalnya data field mapping atau data lab dari hasil mapping, bagaimana dimasukkan ke dalam sistem GIS sehingga bisa dilihat dengan benar dalam waktu menganalisa atau melakukan analisa. Misalnya ini adalah bedrock, alteration, like sediment chemistry, chemistry, tail chemistry, airborne magnetic, dan seterusnya kita integrasi sampai hasilnya terakhir adalah final prediction map atau mineral potential sebelum masuk ke detail exploration, sebelum masuk lagi ke production design. Oke, ini satu contoh saja bagaimana suatu decision support system dibuat. Ini datanya kita bisa peroleh, misalnya ini data dasar, kita peroleh dari, kebetulan ini waktu itu menggunakan data radarsat data. Waktu itu saya memang berada di perusahaan yang menjual data radarsat. Kita sekarang bisa menggunakan data yang lain atau dengan data satelit sangat bagus untuk kepentingan interpretasi geologi atau data satelit radar maksud saya. Itu sangat bagus untuk interpretation geologi. Nah, ini daerah yang kita ambil tidak seluruhnya. Kita bisa create tadi interferometri, kemudian data DEM dan data kontur bisa kita create. Selain itu kita juga bisa, nah ini tadi hasil create-nya data topografi. Ini ada DEM, elevation, kontur, slope, dan seterusnya. Karakter dari ketinggian bisa disajikan, termasuk sungai, dan seterusnya, danau. Kemudian kita punya geological map. Ini adalah hasil interpretasi tadi. Tentunya kalau untuk target mining, dari geological map ini kita cari tentunya bukan di sedimen. Biasanya sih kalau mencari yang primer ya, emas primer misalnya tentunya di dekat batuan beku atau batuan-batuan yang tentunya membawa emas. Kemudian kita juga punya slope, punya sampling dari lapangan, punya sampling, kemudian samplingnya kita masukkan. Kemudian kita misalnya punya sampling lab, hasil lab. Ini menggunakan Voronoi analysis, kita buat dari setiap sampel itu. Nah, ini kita tidak kontrol terhadap jenis urat atau jenis model batuannya, tapi kita kontrol hanya dari penyebaran. Dengan data Voronoi ini, karena dari penyebaran, ini misalnya PB, kandungannya berapa di sini bisa dilihat di sini kita modelkan. Kemudian biasanya ZN ya, ini ZN misalnya, penyebarannya begini dari data sampel lapangannya. Nah, tentunya kemudian kita lakukan multivariate analysis. Ini kebetulan kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, berapa nih? 16 kurang lebih ya, 16 parameter. Di mana masing-masing kelas parameter memiliki skor dan masing-masing layer atau masing-masing parameter juga memiliki skor. 10%, 7%, 5%, 5%, 9%, 8%, atau 12 skor weight of evidence-nya atau tingkat kepentingan dari data ini, layer ini. Dari skor-skor ini kemudian kita lakukan multivariate analysis, kita gunakan kalkulasi sederhana saja sih sebenarnya untuk kemudian kita meng-create multivariate modeling. Dari sini kita langsung tahu mana daerah yang high potential, mana daerah yang low potential. Nggak cocok dengan model geologinya atau nggak cocok dengan pendapat kita bisa rubah-rubah lagi parameter yang tadi.
parameter-parameter ini dirubah, dan kemudian kita run lagi sampai kita menghasilkan suatu peta yang tentunya lebih sesuai. Ini adalah bagaimana contohnya GIS dan remote sensing tentunya memberikan bantuan kepada kita geologis untuk melakukan suatu kegiatan eksplorasi dan tentunya analisis. Oke, itu dulu. Di kesempatan berikutnya nanti kita akan coba bagaimana kita melakukan kegiatan project update peta geologi dengan data remote sensing. Itu dulu sore ini. Mudah-mudahan memberikan informasi dan inspirasi kepada Anda. Apabila ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa hubungin saya di WA 0818 796937. Sampai ketemu di video berikutnya.